berkat bagi kami semua. Dan kami rindu berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Teristimewa berkat-berkat rohani yang boleh kami miliki ya Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami sebagai umat ciptaan-Mu yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan secara khusus, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah roti hidup Tuhan yang penuh kuasa itu menjadi berkat atas kami semua. Oh Tuhan kami di sorga, biarlah Engkau kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami pada hari Sabat ini boleh benar-benar berbakti menyembah Tuhan pada hari Sabat, sehingga ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kutuk dijauhkan dan berkat Tuhan ada datang pada kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau saya bilang shalom, Bapak Ibu jawab damai di hati. Dan kalau saya bilang damai di hati, Bapak Ibu bilang shalom. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu, orang Ambon itu suaranya keras-keras. Dan orang Ambon itu juga ya suaranya merdu-merdu, tapi suara saya cocok di kamar mandi. Sabat kemarin, Pendeta Raymond khotbah di Jemaat Eklesia, yaitu El Shaddai. El Shaddai adalah salah satu penyebutan nama Allah yang diungkapkan, yang disebutkan oleh orang Israel, yang artinya adalah Allah yang penuh kuasa. Dan Allah yang penuh kuasa itu selalu menunjukkan mujizatnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kita masing-masing, kita percaya bahwa segala sesuatu itu akan menjadi menyenangkan dalam kehidupan kita apabila kita dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya hari-hari hidup yang kita jalani, Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu dekat, setia dengan Tuhan pada dalam kerajaan sorga. Karena saya percaya bahwa gereja ini adalah gereja nubuatan, gereja yang disiapkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya yang memang benar setia dengan Dia. Untuk apa? Persiapkan masuk dalam kerajaan sorga. Makanya setiap saat, setiap waktu, Dia rindu agar saudara akrab dengan Tuhan. Akrab dengan saudara-saudara yang ada di dalam gereja Masih Advent hari ke-7. Jangan ada iri, jangan ada benci, jangan ada hal-hal yang lain yang menyakiti hati umat-umat Tuhan. Tapi harus bersatu, harus bersekutu untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini saya Bapak Ibu, kalau saat ini saya kasih 2 pertanyaan kepada saudara-saudara. Sebenarnya khotbah ini saya siapkan untuk khotbah di Jemaat Eklesia, tapi karena saya dikasih khotbah di sini, maka saya khotbahkan ini. Otomatis sahabat depan saya harus ganti khotbah. Kalau 2 pertanyaan ini dihadapkan kepada saudara-saudara, jika pada besok hari Tuhan Yesus datang, lalu dalam pribadi saudara, apakah yang saudara lakukan kalau besok hari itu, besok hari Minggu ini Yesus datang? Apa yang saudara lakukan? Banyak jawaban. Yang kedua, jika besok hari Tuhan datang, saudara-saudara sudah siap? Siap? Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena kematian Yesus di atas tiang kayu salib, yang mana ketika para nabi-nabi di dalam perjanjian lama menubuatkan akan kedatangannya yang pertama kali untuk membebaskan manusia dari kematian maut. Dan melalui kematian Yesus di atas tiang kayu salib itu, tatkala pada saat Dia disalibkan, Dia mati dan Dia bangkit dan Dia naik ke sorga, Dia kasih satu perintah yang agung, ialah menginjil. Namun di balik semuanya itu, ada satu janji yang penuh berkat. Ada satu janji yang penuh dengan kenikmatan yang boleh diraih yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan, adalah Dia datang pada kali yang kedua. Itulah sebabnya di dalam istilah kekristenan kita kenal adanya yang nama Maranatha. Kalau saya bilang Maranatha, Bapak Ibu bilang Tuhan datang. Kita punya yel-yel banyak ya, tidak apa-apa. Maranatha, Tuhan datang. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai buku Wahyu, hanya ada satu ayat
yang menyebutkan kata Maranatha. Saya 2008 ketika baptis masuk Advent, saya mulai baca Alkitab dari Kejadian sampai buku Wahyu sampai saat ini sudah 11 kali. Sekarang saya sementara di buku Ulangan yang ke-11. Teman saya bilang, ngapain ngana baca-baca Alkitab? Kita pendeta, saya pendeta, jadi saya harus baca Alkitab. Jam-jam 3 pagi, 4 pagi sudah bangun, baca Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara baca, saudara tekun di dalam membaca Alkitab, saudara hanya menjumpai satu kata Maranatha di dalam Alkitab, dan itu tidak ditemukan di dalam ayat-ayat yang lain, tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang lain, hanya ditemukan dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, kata yang paling menyakiti hati kita, yang tidak enak kalau kita dengar adalah kata terkutuk. Terkutuklah ia Maranatha. Kita tidak ambil kata terkutuk ini saudara-saudara. Khotbah saya ambil kata Maranatha. Kalau saya berbicara tentang kutuk, nanti Bapak Ibu saudara-saudara langsung pulang. Tapi saya berbicara tentang Maranatha. Ada kata dia tulis anatema. Anatema Maranatha. Nah, anatema itu dalam bahasa Yunani dia tulis juga pakai kata anatema. Anatema itu kalau kita ambil satu kesimpulan dalam satu arti secara keseluruhan dengan kata anatema, itu anatema bahasa Yunani, itu anatema ini adalah terkutuklah ia, atau dengan kata lain dengan pengertian yang lain bahwa terbuanglah ia atau tersingkirlah ia. Kenapa? Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Jadi dalam pengertian ini kalau terkutuk ini dalam penyebutan yang kasar, tapi lebih lembut lagi, yaitu terbuanglah ia atau tersingkirlah ia. Sedangkan Maranatha artinya adalah Tuhan kami datang. Tuhan kami datang. Jadi arti ayat ini sebenarnya adalah siapa yang tidak mengasihi Tuhan, tersingkirlah ia dari Tuhan. Sedangkan siapa yang mengasihi Tuhan, menyatulah ia dengan Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Menyatu dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, saudara dijemput. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Maranatha ini adalah ucapan di kalangan orang Kristen mula-mula. Dengan mereka mengucapkan kata Maranatha ini, mereka memiliki keyakinan 3 pengertian. Jadi selain orang Kristen di abad pertama dan kedua, mereka mengucapkan kata shalom atau salam damai ya. Mereka juga dengan semangat mengucapkan kata Maranatha. Kenapa? Oleh sebab ketika pada saat mereka mengucapkan kata Maranatha, istilah Maranatha ini dijadikan sebagai sapaan di kalangan orang-orang Kristen mula-mula. Dengan meyakini bahwa dengan ucapan mereka meyakini 3 hal. Pertama, Tuhan Yesus sudah datang dan mati untuk menjadi penebus manusia, dan ia sudah kembali ke surga. Jadi Maranatha, mereka yakini bahwa Tuhan Yesus sudah datang di atas muka bumi ini. Dia sudah mati untuk menebus manusia dari dosa, dan dia kembali ke surga. Dia kembali ke surga. Itu yang mereka yakini. Yang pertama. Dan yang kedua, dengan sapaan ini, dengan salam ini, mereka berdoa, Tuhan datanglah. Apa pernah saudara sering berdoa Tuhan datang cepat? Apa pernah saudara sering di dalam doa saudara berdoa Tuhan, orang Manado bilang cepat jauh datang. Maaf ya, ini logat Manado masih kantara di saya. Jadi dapat ada pendeta Raymond nanti translate. Apakah pernah saudara berdoa bahwa Tuhan lekaslah datang? Dan yang ketiga, dengan ucapan salam ini, mereka yakin bahwa Tuhan Yesus sedang datang dalam arti bahwa peristiwa itu sudah dekat. Semenjak saya dibaptis masuk Advent sampai saat ini, saya selalu dengar khotbah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang. Apa saudara masih semangat untuk mendengarkan khotbah tentang Tuhan Yesus datang yang kedua kali?
Maranatha. Maranatha adalah hari besar, hari bahagia, hari keselamatan. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara percaya dengan hal demikian, maka saya yakin bahwa saudara juga akan memiliki satu kepastian bahwa saudara sudah siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena Alkitab menginformasikan 3 fakta penting. Kenapa hari Maranatha ini adalah hari yang penuh bahagia? Karena ada 3 fakta yang ditemukan di dalam Alkitab, informasi yang menginformasikan bahwa Maranatha itu adalah hari yang dijanjikan oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah satu janji Tuhan yang penuh dengan kasih, bahwa tatkala Dia pergi, Dia menyediakan satu tempat yang paling indah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Wahyu 21 ayatnya yang keempat, di sana Dia bilang apa? Tidak ada air mata, tidak ada duka, tidak ada tangisan, tidak ada hal-hal yang lain. Yang ada hanyalah kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab kita ini terdiri dari 66 buku. Dari 66 buku ini ada 40 buku yang menyebutkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di antara 66 buku ini ada 31.175 ayat Alkitab. Dan di antara ini ada 2.163 ayat Alkitab yang menyebutkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi setiap 14 ayat Alkitab, di sana ada satu ayat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapa yang memberikan janji yang begitu banyak ini? Sehingga di dalam Alkitab kita ini ada begitu banyak yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Ini kita selesai jam berapa Bapak Ibu? Kita selesai jam berapa? Biar cepat-cepat saya. Jam 1? Jam 1 terlalu lama itu. Jam 12 Jun Alkitab menginformasikan bahwa peristiwa Maranatha akan membagi manusia menjadi 2 kelompok yang kontras. Apa 2 kelompok itu saudara-saudara? 2 kelompok manusia yang dibagi ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah kelompok malang, bukan Malang Jawa Timur ya. Kelompok malang yang dituliskan dalam Wahyu pasal 6. Sedangkan kelompok bahagia yang dituliskan dalam Yesaya 25. Maka satu pertanyaan, ini ada 2 baris, kelompok kanan saya, kelompok kiri saya. Mana yang malang, mana yang bahagia? Pertanyaannya adalah, kelompok di manakah posisi saudara dan saya yang berada di kedua kelompok ini? Wahyu 6 ayat yang ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Inilah yang disebutkan dengan kelompok malang, yang saat kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Allah. Lalu mereka masuk di dalam gua-gua dan mereka berteriak apa saudara-saudara? Biarlah batu-batu ini runtuh menimpa kami. Apa saudara mau tinggal berada pada kelompok yang malang ini, yang menyebutkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan?
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan kelompok yang berbahagia pada saat Yesus datang yang kedua kali. Dalam Yesaya 25 ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang disediakannya. Amin Bapak Ibu. Inilah kelompok bahagia saat Tuhan Yesus datang. Mama saya meninggal 2016, waktu itu saya semester 7. Saya sangat sedih sekali. Tapi saya rindu, saya percaya bahwa saat Tuhan Yesus datang, Dia akan dibangkitkan masuk surga. Saya punya satu pergumulan, ialah bapak saya belum masuk Advent. Itu yang selalu saya doakan. Saya punya pergumulan agar bapak saya, kalau Tuhan izinkan, dia dibaptis. Saya rencana bulan Desember saya pulang. Saya gunakan 2 minggu untuk ajar Alkitab ke dia. Dan harus sebelum saya kembali ke Surabaya, dia harus sudah baptis. Itu saya punya kerinduan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita rindu agar semua keluarga kita masuk di dalam kerajaan sorga. Anak-anak kita, suami, istri, cucu, cacat dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan terlebih dahulu daripada kita. Kita rindu mereka semua masuk di dalam kerajaan sorga. Tapi ada satu hal yang pasti harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita lakukan, ialah setia dengan Tuhan. Saya punya teman, orangnya setia, suaranya bagus, sering menyanyi di gereja. Tapi yang satu hal yang tidak enak didengar adalah ketika dia menikah dengan orang yang bukan Advent, diberkati di gereja bukan Advent, terus dia tinggalkan gereja Advent. Menyedihkan sekali. Saudara-saudara orang muda, carilah pasangan yang seiman. Karena di situ ada pertumbuhan rohani terjadi dalam keluarga. Berdoa, mau hidup sendiri tetap bahagia, mau menikah tetap bahagia, pilihan kita tetap bahagia. Bergumul, cari yang seiman, cari yang seiman. Tuhan perintahkan untuk menginjil, bersaksi, memberitakan Injil kepada banyak orang. Tetapi Tuhan tidak perintahkan untuk pacarin orang lalu kasih masuk dalam Advent. Kita semua mengharapkan, kita selalu, ya pendeta selalu menghimbau, menyampaikan berulang-ulang kali, orang-orang muda carilah yang seiman. Kalau sudah cukup umur, berdoa. Sudah cukup umur untuk punya pasangan, berdoa, cari yang seiman, cari yang seiman. Nanti orang bantu dalam doa. Mengapa informasi tentang dua kelompok ini tercatat di dalam Alkitab? Mengapa kelompok malang dan kelompok bahagia ini tercatat di dalam Alkitab? Yang pertama adalah Allah tidak menghendaki kebinasaan seseorang. Yeskel 33 ayatnya ke-11. Dan yang kedua, Ia menghendaki keselamatan semua orang. Sudah jam 12 Bapak Ibu Saudara-saudara, Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Allah menghendaki keselamatan semua orang, dan Dia tidak mau agar Dia tidak menghendaki manusia itu mati binasa. Maka Dia kasih pilihan kepada kita semua. Untuk apa? Pilihlah kehidupan supaya saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, baik keturunanmu hari ini sampai penerus-penerus selanjutnya. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian. Fakta yang ketiga, Maranatha adalah hari gempar penuh dengan kejutan. Matius 24 ayat yang ke-27, 30 dan 31. Dia bilang bahwa sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan merata, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh
keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari tempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sesungguhnya hari Maranatha adalah hari gempar penuh kejutan. Hari Maranatha seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Rombongan Yesus akan muncul di awan-awan dan langit dengan segala kuasa dan kemuliaan yang besar. Malaikat-malaikat meniup sangkakala yang dahsyat dan bunyinya. Malaikat-malaikat akan mengumpul orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Dua dampak daripada negatif dan positif pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Peristiwa Maranatha ini bisa menjadi hari gempar, hari penuh dan hari yang penuh kejutan, hari yang penuh kejutan dan menakutkan. Itu kalau dianggap sebagai dampak yang negatif bagi orang. Tetapi peristiwa ini bisa menjadi hari gempar penuh kejutan yang menggembirakan. Itu kalau dianggap sebagai dampak yang positif. Maranatha adalah hari besar, hari bahagia, hari keselamatan bagi kita semua. Karena melalui Maranatha kita temukan ada 3 fakta, yaitu Allah menginformasikan bahwa Maranatha adalah hari yang dijanjikan Tuhan. Saya minum dulu ya. Yang kedua, Alkitab menginformasikan bahwa peristiwa Maranatha akan menjadi seluruh manusia menjadi 2 kelompok yang kontras, yaitu kelompok yang bahagia dan kelompok yang malang. Dan yang ketiga, Maranatha adalah hari gempar, hari penuh kejutan. Apakah saudara percaya bahwa hari Maranatha itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada satu ketika di tahun 1875 ada seorang pendeta namanya Ernest. Dia di dalam satu kebaktian dia berdoa begini, datanglah ya Tuhan Yesus. Tiba-tiba datanglah seorang ibu muda dari ruang kebaktian itu. Karena tidak menyukai doa itu, doa yang disebutkan oleh pendeta ini, maka di luar gereja ia temui pendeta dan berkata, mengapa pendeta berdoa dengan doa seperti itu? Saya tidak suka doa itu. Saya tidak suka ia datang. Hanya akan merusak rencana saya. Pendeta bilang apa? Pendeta menjawab kepada ibu itu, suka atau tidak suka, bila waktunya tiba, ia pasti datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Jadi ketika Dia berjanji bahwa Dia datang yang kedua kali, maka janjinya itu penuh dengan kepastian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jam 12:10 khotbah nanti selesai 12:30. Itulah sebabnya orang-orang Advent sebelum 22 Oktober di tahun 1844 memiliki semangat Maranatha, memiliki semangat kedatangan Yesus yang kedua kali yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Saudara, pada 22 Oktober dia menutup kiosnya, menutup kios jahitnya, lalu menaruh tanda, menaruh tulisan, toko ditutup, siap untuk kedatangan Yesus. Ada Yosefus pencinta apel di suatu hari bulan Oktober dia bernasar, tidak akan pernah makan apel lagi karena apel berikut dia makan di sorga. Ada Charles Fitch yang sakit pada 14 Oktober dia rela membaptis berpuluh-puluh orang di danau yang dingin, yang sangat dingin. Kenapa dia melakukannya? Dia meyakini bahwa walau mati sekalipun toh kebangkitan tinggal seminggu. Inilah mereka umat-umat Tuhan yang memiliki semangat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pak, boleh pinjam kabel audionya? Kalau ada, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. 2 kali. Tuhan Yesus mengumpulkan banyak orang. Tuhan Yesus memanggil banyak orang untuk tinggal di dalam kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus punya satu janji. Tuhan Yesus punya satu janji
satu perintah bagi saudara dan saya. Dan itu bukan hanya tugas dari seorang pendeta, itu bukan tugas dari seorang misionaris, tetapi itu adalah tugas dari kita semua. Saya secara pribadi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Waduh, ini tidak jadi ya. Saya mau mengakhiri khotbah ini. Dengan menceritakan satu kisah. Kita semua dipanggil untuk menginjil Bapak Ibu. Siapapun itu, ketika saudara dibaptis untuk masuk di dalam gereja ini, maka saudara harus memiliki satu komitmen untuk melayani, untuk menginjil. Oke, saudara boleh berkhotbah. Oke, saudara boleh bawa diskusi sekolah Sabat. Tapi kalau saudara belum bersaksi dan menginjil, itu belum sempurna di dalam pelayanan. Makanya saat saudara dan saya ketika kita dipanggil bersatu di dalam gereja ini, maka beban ada di pundak kita. Bukan hanya kepada para misionaris, bukan hanya kepada para pendeta, tapi kita semua untuk apa? Bersaksi, menginjil, memberitakan firman Tuhan. Lakukan hal-hal yang kecil saja. Saudara, dalam buku Lukas pasal 10, 70 murid ketika mereka diutus oleh Tuhan, mereka kembali dalam pelayanan. Mereka bersuka cita. Mereka laporkan apa yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan bersuka cita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara-saudara dan kita semua bersaksi menginjil, nama kita tercatat dalam kerajaan sorga. Amin. Di tahun 1965 ada 5 misionaris mereka mati ketika mereka membagikan Injil Tuhan di Wandani. Ini Wandani adalah suku dari negara Ekuador. Sekarang 50 tahun berlalu. Hasil daripada pengorbanan mereka di suku yang mereka melayani ini menghasilkan satu inspirasi, ribuan inspirasi untuk orang untuk apa? Melayani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Video ini sebagai penutup saya pada saat saya berkhotbah di sini. Besar harapan ini menjadi satu kekuatan dan komitmen bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk bersaksi, untuk menginjil, memberitakan firman Tuhan. Saudara dan saya boleh bergumul tentang pembangunan gereja saat ini, tapi kita punya beban untuk melayani, untuk biar jangan ngantuk ya. Diperbesar bagaimana? Oh, F5 ya. Ini adalah video kisah nyata Bapak Ibu, yang mana ada 5 misionaris dari Amerika saat mereka melakukan perjalanan ke Ekuador, suku Wandani, untuk memberitakan Injil, untuk membagikan kabar baik bagi orang-orang yang ada di situ pada saat itu. Dan suku Wandani ini adalah suku yang paling kejam orang-orangnya, membunuh orang-orang baru yang datang kalau mengajarkan ajaran yang lain, karena keyakinan daripada orang-orang ini adalah menyembah batu berhala dan sebagainya. Kelima misionaris ini mereka mati karena dibunuh oleh orang-orang suku Wandani.
Namun satu hal yang paling unik adalah mereka menemukan senjata dari salah satu misionaris yang namanya Jim. Will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wadani. They're not ready for heaven. We are. Dia bilang apa? One thing, just one. Kalau mereka sudah siap masuk surga, tapi orang-orang suku Wandani belum siap untuk masuk surga. What words? The Wabanani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Ua Bia Unumba. Bua. Bia. And Unumba. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Pada saat dia dibunuh, dia mengucapkan kalimat ini. Buah Bia Enumbuah, yang artinya aku sahabatmu. Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가 Majalah Time dari Amerika melaporkan hal ini dengan amarah. Pastinya mereka marah. Tapi para istri-istri dari para misionaris mereka, apakah yang mereka lakukan ini adalah hal yang sia-sia? Istri Elliot berkata kepada wartawan, sia-sia. Suami saya telah mempersiapkan dirinya untuk peristiwa itu. Akhirnya dia mencapai tugasnya. Tugas. Cerita belum selesai. Istri dari kelima misionaris itu membawa anak-anak mereka kembali ke suku Wandani untuk melanjutkan pelayanan daripada suami-suami mereka yang sudah dibunuh pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Ini. Mereka kasih baju-baju bekas, mereka kasih banyak hal. Lalu suatu ketika datanglah seorang yang membunuh membunuh salah satu misionaris. Dia bilang, kenapa kalian datang ke daerah kami? Apa dia punya jawab? Karena kami mengasihi. Nah ini dia bilang. Dan alasan kenapa kami ke sini adalah karena kasih Allah. Karena kasih Allah mereka datang di sini. Setelah itu semua suku Wandani menerima Yesus Kristus. Dan salah satu yang membunuh misionaris, dia menjadi pendeta. Dia di dalam catatannya, Jim Elliot dia bilang begini. Suatu hari dalam buku harian Jim Elliot dia bilang bahwa, dia bilang dalam kata-kata hariannya itu dia bilang, bukanlah suatu kebodohan saat semua pengorbanan saya untuk sesuatu yang tidak berubah. Bapak Ibu, 1 Korintus 1 ayat yang ke-21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan semua orang di dalam pemberitaan Injil. Pengorbanan untuk satu jiwa sangat berharga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, sebelum saya akan mengakhiri khotbah saya ini, saya mau ajak untuk kita buat satu komitmen. Kita buat satu komitmen di hari Sabat ini, bahwa saudara dan saya mau terlibat di dalam penarikan jiwa. Saudara dan saya mau untuk bersaksi dan menginjil. Karena kita bukan menaruh beban
tugas pelayanan ini hanya kepada para misionaris atau hanya kepada para pendeta dan yang lain-lainnya. Tapi kita punya tugas tanggung jawab untuk sama-sama memberitakan Injil. Saya yakin. Boleh instrumen lagu Sio nomor 257. Lagu Sio nomor 257. Saya percaya bahwa saudara dan kita semua masih terlalu sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, sehingga kita lupa untuk memberitakan Injil. Saya percaya bahwa saudara dan saya masih terlalu sibuk hal-hal yang lain, sehingga kita lupa untuk bersaksi, untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Itulah sebabnya saudara-saudara, hari Sabat ini saudara pasti punya rindu, ialah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saudara mau untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Tapi ada satu hal yang harus dilakukan oleh kita semua, ialah memberitakan Injil, membagikan kasih kabar baik Yesus kepada banyak orang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lagu Sio nomor 257. Dengan lembut Yesus memanggil saudara dengan saya. Dia tidak memandang saudara dari mana. Dia tidak melihat latar belakang saudara. Tapi kalau saudara punya komitmen yang sungguh-sungguh, mau dipakai oleh Tuhan, maka saudara akan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Kalau saudara mau untuk menginjil kakinya, kalau saudara mau mengambil satu komitmen yang sungguh-sungguh di Sabat ini untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil kepada tetanggamu, kepada keluargamu, kepada suamimu, kepada istrimu yang belum seiman, maka percayalah bahwa dengan kuasa Tuhan mereka akan dimenangkan. Kalaupun saudara dan saya mau melakukannya itu. Saudara, kita percaya nasihat hamba Tuhan Ellen G. White. Ada banyak nasihat hamba Tuhan ini untuk mengingatkan kita supaya mencari jiwa, supaya memberitakan Injil, supaya bersaksi. Itulah tugas tanggung jawab daripada kita semua. Kita mau supaya masuk dalam kerajaan sorga. Makanya saudara dan saya harus terlibat di dalam penginjilan. Bolehkah kita menyanyi lagu ini dengan perlahan-lahan? Meskipun jalanku sukar, aku ikut Tuhanku. Sama-sama Bapak Ibu. Aku hendak ikut Tuhan. Aku hendak ikut Tuhan. Aku hendak ikut Tuhan. Ikut Yesus Juru Selamat. Bapak Ibu, saya buat panggilan. Saya tidak buat panggilan memanggil saudara untuk dibaptis ulang. Tidak. Saya mau buat panggilan bagi Bapak Ibu saudara-saudara untuk buat komitmen, yaitu Bapak Ibu mau terlibat di dalam penginjilan. Jika di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mau bersaksi, mau menginjil, saya ajak Bapak Ibu berdiri, mengambil satu komitmen dan mau terlibat di dalam penginjilan. Lagu ini memanggil saudara dengan lembut. Dia memanggil nama saudara. Dia memanggil saudara untuk berdiri dari tempat duduk saudara, supaya saudara punya satu komitmen di hari Sabat ini, mau bekerja untuk Tuhan. Kalau saudara mau melakukannya, saya ajak untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Engkau dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami untuk jadi garam dan terang dunia. Saat ini kami mau mengambil satu komitmen ya Tuhan, mau bekerja untuk Engkau. Tuhan, kami lemah, tak berdaya. Kami butuh hikmat daripada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau gunakan kami dengan luar biasa, supaya saat kami memasuki minggu pekerjaan kami teringat bahwa kami berkomitmen untuk bersaksi, menginjil, mencari jiwa, memendekkan jiwa, mengajarkan Yesus kepada banyak orang.
Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Engkau pegang komitmen kami ini, sehingga kami dengan penuh bahagia mau bekerja untuk Tuhan. Kami yakini Allah El Shaddai itu, Allah yang penuh kuasa itu akan menguatkan kami dan menunjukkan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini kami serahkan komitmen kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami mau bekerja untuk Engkau. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.